kan dari kedatangan kami ke Pustek, dan kami akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu radikalisme. Jadi radikalisme adalah suatu kelompok yang ingin mengembangkan atau merubah sosial dengan cara kekerasan apapun. Di tema yang akan kita jelaskan adalah peran civil society jika paham radikal dan aksi terorisme. Majuan, jangan di belakang, maju di sini. Di sini ada beberapa definisi radikalisme. Definisi yang pertama, radikalisme itu menurut Tika Nawangbulan pada tahun 2015. Menurut Tika Nawangbulan, radikalisme adalah suatu perbuatan dasar yang bertentangan dengan norma dan nilai sesuai. Contoh perbuatannya itu apa sih? Contoh perbuatannya itu seperti pergaulan bebas, seperti mengajak seks bebas, terus narkoba dan tawuran itu termasuk pergaulan bebas yang melanggar norma. Terus menurut Sandi Wirawan, afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Setiap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Setelah berkembangnya paham radikalisme yang diduga meningkat dengan terpaparnya, banyak kalangan pesantren, kampus, masyarakat, dan di kalangan umat Islam juga yang memiliki pikiran yang kaku dan sempit dalam pemahaman Islam serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya. Kelompok radikal ini akan ada di dalam setiap agama manapun, termasuk di dalam agama Islam. Itu adalah definisi dari Said Akil Siroj pada tahun 2006. Next. Lalu menurut perlu ditekankan sebenarnya yang mengaitkan Islam dengan radikalisme adalah buah dari pemikiran orang-orang segelintir saja, dan bila kita cermati, mereka lah sendiri sumber dari radikalis tersebut. Terus menurut Ali Multofir pada tahun 2001, yaitu proses berpikir secara kompleks sampai ke akar-akarnya. Disampaikan oleh Kombes Polri Ahmad Nur Wahid dari Densus 88 anti teror dalam seminar nasional bertajuk Terpapar Radikalisme. Radikalisme itu sendiri terkait dengan pemahaman, sikap, dan tindakan politik yang bernuansa agama. Ketika sesudah menjadi tindakan, maka radikalisme menjadi terorisme. Menurutnya, radikalisme dalam Islam sesungguhnya adalah pemahaman, sikap, dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukanlah monopoli agama tertentu seperti Islam saja, namun ada di semua agama dan bahkan setiap individu. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi radikal. Yang berikutnya adalah definisi terorisme menurut undang-undang. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang. Permasalahan radikal terorisme. Pertama, permasalahannya pada penganut agama memiliki potensi paham intoleran dan radikal. Seperti yang kita tahu, jika seseorang sudah percaya akan yang dianut, dia akan menjadi terlalu keras dan dia akan menganggap semua yang didengar oleh dia salah. Jadi dia akan membela mati-matian apa yang dipercaya oleh dia. Yang berikutnya adalah keliru paham keagamaan. Kita tahu sendiri bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, tetapi beberapa orang akan sering salah mengartikan apa yang terdapat dalam agama tersebut. Strategi pencegahan yang pertama adalah memahami ajaran agama secara utuh. Untuk memahami ajaran agama pasti tidak gampang. Maka dari itu kita harus memahami betul-betul dan kita tidak boleh terlalu percaya
terhadap sesuatu hingga kita menjadi radikal, maka kita harus tindakan semuanya dan dari semua pihak. Yang berikutnya adalah moderasi beragama. Ketiga, penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam SD, mengeliminir penafiran Pancasila secara perlahan, dan ketiga, BPIP independen. Yang keempat ada hukum yang berkeadilan, lalu memelihara sejarah bangsa. Yang terakhir ada literasi dan edukasi. Di sini ada lansar kegiatannya, yaitu merawat Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebinaikaan. Kesimpulan pada hal yang kita bawakan hari ini adalah serangan teroris tidak akan berakhir bila tujuan mereka mengganti Pancasila dan membentuk negara berdasarkan keyakinan tertentu yang belum tercapai. Lalu ada ideologi transnasional. Yang pertama ada propaganda khilafah mendistorsi NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada doktrin hakimiyah, hanya percaya terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawakan ketidakpercayaan terhadap hukum positif. Dan yang ketiga adalah sikap intoleran menganggap harus dihapuskan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau ada yang masih belum terlalu mengerti tentang radikalisme bisa ditanyain ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak mengerti atau tidak yang disampaikan? Jadi selamat pagi semuanya, selamat pagi buat Bapak Ibu Guru, juga buat teman-teman yang presentasi hari ini. Jadi sebelumnya latar belakang saya ketika mereka yang sebenarnya berempat ini diutus ke sekolah lain untuk ikut rapor ini, saya nggak ikutan, saya nggak ikut mendengarkan di sana, saya cuma bantu next-nextin di sini doang. Jadi secara latar belakang saya itu sama dengan kalian semua. Jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan ini, sebelumnya saya mau pastikan dulu kalian bertiga ini sudah benar-benar mengerti kan apa itu radikalisme. Radikalisme udah ngerti kan benar-benar ya? Radikalisme itu sebenarnya dari pengertian radikalisme yang tadi dipresentasikan ini, saya merasa ini penjabarannya itu masih kurang. Tuh, jadi radikalisme itu kan pasti berasal dari kata radikal dan isme kan. Isme itu artinya satu ilmu. Radikal itu artinya apa? Mulai dari situ dulu. Radikal. Boleh dijelaskan apa? Pemaksaan terhadap suatu tujuan. Ini jangan asal sebut. Apa tadi? Pemaksaan. Pemaksaan. Apa? Jangan tanya, nggak tahu salah. Mungkin ada radikal apa? Iya. Kalau menurut saya sendiri, radikal itu adalah sebuah gerakan di mana kita terlalu fanatik terhadap sesuatu dan kita bisa tidak terima dengan pendapat orang lain karena kita terlalu percaya terhadap sesuatu hal. Itu definisi dari radikal. Sekarang kalau radikalisme mungkin boleh dijelaskan. Mungkin kalau bisa dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dalam kehidupan sehari-hari gitu. Biar kita semua, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua tuh bisa lebih mengerti gitu. Karena tentang radikalisme ini ilmu yang penting dong. Makanya sampai diadakan rapat koordinasi seperti itu. Nah, tolong dijelaskan dengan lebih jelas gitu loh.
Jadi radikalisme secara umum yang bisa kita pahami itu adalah radikalisme itu adalah sekelompok orang yang ingin mengubah tataran sosial sesuai kemauan orang itu sendiri. Sekelompok orang yang ingin mengubah tataran sosial Mengubah tataran sosial sesuai tataran sosial, keinginannya sendiri. tataran sosial yang sudah ada sesuai dengan Iya. Seperti contohnya kan kayak di sini banyak terorisme yang kayak dia tuh terlalu mendukung Islam gitu kan, fanatik terhadap Islam. Nah dia tuh kayak sampai kalau yang bukan Islam itu harus dihapuskan, semua harus Islam di Indonesia. Itu adalah termasuk salah satu contoh radikalisme. Jadi terorisme itu terjadi karena radikalisme. Iya. Karena paham Iya, radikalisme. paham radikalisme. Cukup dari yang lain. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, siapa tuh? Sini. Maju. Saya Salim, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang yang memiliki radikalisme. Salah satu yang oke saya jawab ya. Kami menjawab pertanyaan Salim. Ciri-cirinya itu bisa aja kayak seseorang yang mau memaksakan kehendaknya sendiri, yang terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. Itu sih. Itu kan ada banyak tuh, kayak memaksakan kehendak sendiri kan belum tentu dia kena radikalisme kan. Ya, mungkin dia masih mengutarakan opini dia. Kenapa bisa dibilang radikalisme? Itu dasar-dasar. Ciri-ciri lainnya itu kan tadi yang terlalu memaksakan kehendak kan, terus terlalu fanatik terhadap agama juga itu termasuk radikalisme. Agama itu bukan termasuk cuma agama Islam ya, tapi agama lain juga bisa termasuk. Terlalu fanatik kepada agama, terus terlalu memaksakan kehendak, ya kehendak. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Sama-sama. Itu ada tuh. Maju. Iya, Aku mau nanya, apa saja yang bisa menimbulkan radikalisme? Apa saja yang bisa menimbulkan radikalisme? Apa saja yang bisa melakukan radikalisme? itu sama kayak itu. Ini faktor penyebab timbulnya radikalisme. Kenapa sih radikalisme? Paham radikalisme itu bisa muncul dalam diri seseorang. Itu kan sebenarnya. Faktor itu biasanya ada internal, ada eksternal. Jadi faktor penyebab munculnya radikalisme Munculnya radikalisme dalam diri seseorang gitu. paling gampang dari pengajaran kita udah diajarin satu hal itu bisa masuk ke otak kita jadi doktrin. Nah Doktrin pengajaran itu gimana ya? Suatu hal yang dekat jadi itu tuh nempel terus di otak kita. Oh itu tuh benar tapi menurut orang lain salah. Nah jadi hal itu jadi faktor penyebab pertama dari pengajaran. Kedua pemahaman yang beda-beda tapi si satu orang ini terlalu
memaksakan pemahamannya. Dia terlalu percaya dengan pemahamannya dan dia tidak percaya kepada orang lain bahwa pemahaman itu salah. Jadi itu faktor penyebabnya. Ada lagi yang mau bertanya?